mahasiswa, civil society dan para akademisi terbukti ampuh membuat kenapa pengesahan ini ya pertama dipending, yang kedua kalau soal quorum dan nggak quorum ini kan gampang Mbak, karena hampir 90% kekuatan politik parlemen saat ini adalah pro dengan pemerintah. Nah coba dijawab dulu pertanyaan Pak Presiden. Yang ini mana? menandakan Pak Jokowi sudah kehilangan atau ditinggal kekuatan politik yang tadinya bersama beliau apa? Ini menunjukkan kegagalan konsolidasi politik Pak Jokowi untuk Ya, bisa Karena ini ada sesuatu. pernyataan juga dari Arteria Dahlan yang bilang bahwa ada andilnya Prabowo Subianto nih untuk kemudian terjadi pembatalan juga terkait revisi undang-undang. Konsepnya Arteria Kalau Dahlan. itu ini sudah permainan elit ya, kita nggak tahu bagaimana konstelasi yang sesungguhnya. Tapi memang konsolidasi di berbagai kelembagaan, konsolidasi di elit-elit partai, sepertinya memang tidak terlampau solid ini menjelang pergantian 20 Oktober. For itu saya harus kita katakan bahwa sekecil apapun semua persoalan di lembaga kenegaraan ini kan mestinya terdeteksi. Saya khawatir karena saking fokusnya misalnya ini menghadapi pergantian kepemimpinan, hal-hal yang sifatnya teknis dan ini tidak terlampau menguntungkan kekuasaan politik hari ini itu kecolongan. Bagi saya MK ini kecolongan. MK 60, MK 70 itu kecolongan karena ini satu menutup peluang Mas Kaisang itu untuk bisa bertanding, yang kedua ini memungkinkan begitu banyak partai politik. Atau mungkin nggak karena ada dugaan nih Pak Anwar Usman dipetun, habis itu gugatannya diterima karena pengangkatan Ketua Hakim MK Soehartoyo ini tidak sesuai dengan prosedur. Ya mungkin Ada konflik itu mungkin begini cara menjelaskannya, mungkin hakim-hakim MK ini ingin menebus dosa politik dalam tanda kutip yang beberapa waktu yang lalu menimbulkan kegaduhan luar biasa, terutama putusan 90 terkait dengan syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden. Artinya apa? Dengan putusan ini seakan-akan MK itu dianggap ihdinas siratal mustaqim, sudah kembali ke jalan yang benar, memutus sesuatu yang dianggap sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Apa? Mengurangi threshold untuk pencalonan gubernur, kemudian wakil gubernur, kemudian bupati, wali kota, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat kenapa begitu banyak orang demo mengawal putusan MK. Jangan lagi bagaimana gembok soal yang mempersulit partai nyalon itu kemudian dikembalikan atau dianulir hanya dengan revisi undang-undang pilkada yang disebut dalam waktu yang Tapi ini sesingkat-singkat. nggak ada hubungannya sama konflik internal ini, bro. Ya intinya bahwa hakim MK ini kan orang pintar, orang hebat ya, dan tidak bisa didikte oleh siapapun. Bahwa dulu mungkin, tapi ini kan menjelang pergantian kekuasaan, pastinya ada sesuatu yang terjadi, Pak. Ada migrasi, ada pergantian, dan pengaruh-pengaruh politiknya pun juga harus mulai kelihatan kemana bandul kekuasaan ini mengarah. Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi ini kan tidak lahir dalam ruang hampa. Hakim-hakim yang memutuskan ini pasti berhitung secara politik. Bagaimana prospek dan masa depannya ke depan. Saya kira ini sudah dikalkulasi secara matang dan secara utuh. Mungkin para hakim MK yang memutuskan ini sudah mulai melihat ada hilal politik bahwa matahari di masa lalu sudah mulai terbenam. Jadi matahari baru ya kan tanggal 20 Oktober itu mungkin namanya kita orang jauh Pak. Kalau Mr. G orang dalam mungkin lebih valid dan lebih sahih. Jadi Gini ya, Pak dia angka berapa nih ya? bukan ini kayu apa besi nih? Silakan bisa ceritakan. Tangkap ya. Elit friksi di antara mulai terjadi Dan Pak Jokowi rasanya udah mulai kehilangan tadi terbenam kalau katanya kesetiaan. tadi. Terbenam, kecolongan. gagal mengkonsolidasi. Kan gini, ini kan keberlanjutan, karena itulah kemudian dukungan kepada Pak Jokowi disatu paket dengan dukungan kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau bicara soal proses dia saya bilang bahwa partai politik tidak punya rencananya sendiri, punya sendiri. Bagaimana kemudian pemerintah ke depan itu menjadi suatu armada ya, dan bagaimana ada katakanlah linearitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kita kalau bicara kenegaraan itu kita bicara sisi demokrasi dan itu sudah melengkapi satu dengan yang lain. Bahwasanya kemudian ada evaluasi terhadap respon masyarakat, dia biasa lagi. Dia namanya DPR kan dia nggak tertutup terhadap yang terjadi di masyarakat. Jadi ya yang saya lihat juga kemarin di soal adalah kenapa ini ngambil atau menutup ruang bagi calon-calon yang bisa muncul akibat keputusan dari Mahkamah Konstitusi.
konstitusi. Nah itu pun juga DPR juga sebetulnya menahan diri juga. Karena apa? Seperti saya bilang, sebetulnya MK kebablasan. Berperan untuk menulis undang-undang yang notabene adalah wilayahnya legislatif dan wilayahnya yudikatif. Tetapi ini kan proses yang sudah bergulir dan artinya semuanya beradaptasi. Kalau pakai istilahnya rilisnya Hasan Nasbi, ini vibrant demokrasi yang hidup. Ya eksekutif bekerja, legislatif bekerja, masyarakat juga bergerak.